Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah pembelajaran PPKN tingkat dasar. Di video kali ini kami akan membuat tugas proyek mengenai inovasi pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Wahyusono Gimstar, yang kedua Rizkika Kartadinata, yang ketiga Helen Miliana Utajulu, yang keempat Nopita Sari Siohombing, dan yang kelima Anita Simanung Khalid. Nah, langsung saja kita ke dalam videonya. Inovasi pembelajaran PKN di era disrupsi atau era digital. Adanya era disrupsi ini menjadi tantangan dalam pengembangan pembelajaran di dunia pendidikan. Kita harus menyadari bahwa banyak hal yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk dapat mengikuti arus sesuai dengan era yang berkembang saat ini. Untuk itu dibutuhkan upaya dalam mengembangkan kompetensi sebagai langkah nyata dalam mengikuti era tersebut. Menurut AON tahun 2017, gerakan literasi sangat dibutuhkan dan terfokus pada 3 dimensi utama, yaitu yang pertama dimensi digital, selanjutnya dimensi literasi teknologi, dan yang ketiga literasi manusia. 3 keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan atau di era industri 4.0. Literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital atau big data. Literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi, dan literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu. Ketiga gerakan literasi tersebut diselaraskan dengan arah strategi yang dikembangkan pemerintah dalam menghadapi era revolusi 4.0. Jika dalam bidang pendidikan adalah merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada sains, teknologi, engineering, the arts, dan mathematics. Setidaknya hal tersebut menjadi dasar yang jelas bagi pengembang pendidikan di beberapa jenjang. Untuk itu bisa kita lihat apakah kurikulum yang berlaku saat ini telah mengarah kepada strategi tersebut atau justru malah menjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkika Kartadinata Syihaan, nomor induk mahasiswa 32031111007. Rumusan keterampilan umum. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai-nilai sesuai Pancasila. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan teknologi yang berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi dan gagasan. 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian. 5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja. 6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Dan yang terakhir, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja. Kurikulum yang dikembangkan pada pendidikan dasar yaitu menggunakan kurikulum 2013 bersifat tematik integratif. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai acuan utama mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan dan tenaga kependidikan, standar dan sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang memuat tentang tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pendidikan dasar. Kurikulum tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan pembelajaran di pendidikan tinggi dan juga pendidikan sekolah dasar.
inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dan juga sekolah dasar dalam menghadapi tantangan di era disrupsi dan dikembangkan dengan beberapa strategi yaitu yang pertama, inovasi model pembelajaran seperti pendekatan, strategi, metode, ataupun teknik. Yang kedua, inovasi media pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, pembelajaran learning. Yang keempat, pembelajaran berbasis daring ataupun online. Hal ini dalam membangun literasi teknologi bagi para pendidik. Pembelajaran learning ini dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang secara online, akan tetapi hanya beberapa kali tatap muka. Dan tatap muka yang lainnya menggunakan pola yang konvensional. Wilson tahun 2018 menyampaikan learning adalah metode yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran online. Pembelajaran online ataupun daring merupakan pembelajaran yang secara penuh waktu memanfaatkan kemajuan teknologi yang berkembang secara pesat saat ini. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Era disrupsi menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di negeri ini. Pendidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran menjadi salah satu aktivitas yang harus diperhatikan. Hal ini dilakukan seiring upaya untuk membangun manusia Indonesia yang siap menghadapi era disrupsi atau revolusi industri 4.0. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu kajian yang dipelajari oleh individu yang ada di negara ini, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Tujuan dari pembelajaran PKN yang membangun manusia Indonesia menjadi warga negara yang good citizen, warga negara yang baik atau good citizen, harus mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang. Untuk itu, diperlukan sebuah inovasi pembelajaran PKN yang dikembangkan. Inovasi pembelajaran yang didapat dikembangkan di perguruan tinggi dan sekolah dasar berupa inovasi model pembelajaran, yakni pendekatan, strategi, metode, maupun teknik. Yang kedua, adanya inovasi media pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, adanya pembelajaran hybrid atau blended learning. Dan yang keempat, adanya pembelajaran berbasis online atau daring. Seiring dengan hal tersebut, diperlakukan pula penguatan literasi digital, teknologi, dan manusia untuk mengembangkan inovasi-inovasi tersebut guna menjawab tantangan di era disrupsi saat ini. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil dari penjelasan kami mengenai inovasi pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sebelumnya apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa bagi kita semua.